Selamat pagi seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan. Salam sukacita damai di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tentunya kami mengharapkan semua dalam keadaan sehat, penuh sukacita di dalam Tuhan. Pada pagi yang indah ini kami mau memuji memuliakan Tuhan melalui pujian penyembahan, dan biarlah kuasa Tuhan mengurapi kami semua. Dan Tuhan juga memberkati jemaat-jemaat yang ada di rumah. Sungguh baik dan dalamnya kasih-Mu ya Tuhan, terlebih dari segalanya. Haleluya. Makasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Oh begitu baik Tuhan Yesus. Dalamnya kasih-Mu Bapa,
kasih. Haleluya Yesus. Kau begitu baik, begitu luar biasa Kau ya Tuhan. Kau setiap saat, bahkan Kau senantiasa memberkati setiap kehidupan kami. Haleluya Yesus, terima kasih. Kau begitu baik bagi kami, dan Kau tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Begitu dalamnya kasih-Mu bagi kami. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Terima kasih. Kau sungguh teramat baik bagi kami. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan. Karena begitu dalamnya kasih-Mu bagi kami ya Tuhan, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Terima kasih Tuhan, kami akan menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepadamu dalam ibadah pagi yang indah ini ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam pimpinan-Mu. Biarlah ibadah-ibadah ini adalah ibadah yang diberkati Tuhan yang sungguh luar biasa, dan kami boleh menikmati hadirat-Mu. Engkau urapi kami semua pelayan-pelayan-Mu yang ambil bagian di dalam semua ini Tuhan, dan biarlah kasih-Mu menyertai setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari semua jemaat yang diberkati Tuhan katakan sama-sama amin. Haleluya. Dan semuanya tentu dalam keadaan sukacita, walaupun toh mungkin keadaan sangat tidak memungkinkan, tapi kami percaya Tuhan Yesus tetap ada bersama-sama dengan kita. Kita tidak pernah meragukan akan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita orang percaya. Haleluya. Tak pernah kuragu akan kesetiaan-Mu. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau baik dan Kau sungguh teramat baik bagi kami ya Tuhan Yesus. Tak pernah kuragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwa, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Amin Yesus. Yesus Kaulah Raja dalam hidup, kuasa percaya selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan.
yang ajaib Tuhan Yesus. Engkau senantiasa memegang setiap kehidupan kami. Tak terbayang kebesaran-Mu Tuhan dalam hidup kami. Tak terbanding kekuatan-Mu. Haleluya. Haleluya Yesus. Sungguh ajaib bagi kami ya Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan. Aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau megah atasku. Amin, haleluya Yesus. Hanya Kau yang layak dipujikan. Oh ajaib Kau Tuhan. Haleluya Yesus. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Tak terbayang akan kebesaran-Mu ya Tuhan, dan tak terbanding kekuatan-Mu bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tak terbayang kebesaran dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan. Aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak dipujikan. Oh ajaib Kau Tuhan. Haleluya Yesus. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Amin. Haleluya. Yesus Raja mulia. Sungguh dahsyat dan ajaib bagi setiap kehidupan kita. Haleluya. Kita akan memasuki firman Tuhan. Dan kita akan menyiapkan seluruh hati kita, hidup kita. Untuk kami boleh mendengarkan dan menerima berkat-berkat firman-Nya. Haleluya. Engkau sungguh indah tiada taranya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan Yesus. Kau sungguh indah tiada taranya. Sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib untuk dimengerti. Lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami. Kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya. Mulia dan berkuasa. Kagum hormat
akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan. Amin Yesus. Sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Haleluya, haleluya. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kagum Engkau Tuhan, hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau Tuhan. Oh haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Hormat akan Engkau, amin amin. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan akan Engkau. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kasih akan kami kagum akan Engkau Tuhan. Allah yang layak dipuji, ku kagum. Sekali lagi kita akan ku kagum akan Engkau Tuhan. Kami serahkan kepada Ibu Gembala. Hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan. Amin. Ku kagum hormat akan Engkau Tuhan. Hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, kagum akan Engkau, kagum amin, amin, amin. Nanti saudara Kenli masuk di dalam doa. Haleluya. Sungguh kami terkagum Tuhan akan kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan yang kami bisa ada sampai saat ini Tuhan. Meskipun banyak masalah yang kami hadapi Tuhan, Engkau tetap Ya ada bagi kami Allah. Tuhan. Ya Bapa, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, suci dan kuduskanlah kami Tuhan, layakkanlah kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Jadikanlah firman-Mu Tuhan, bekal kami Tuhan untuk menjalani kehidupan kami selanjutnya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Silakan duduk Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan dan saudara-saudara sekalian. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Hari Kamis kita sudah merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus, ya. Yesus naik ke surga demi ya kita semua, ya. Karena dengan demikian Allah menurunkan Roh Kudusnya dalam kehidupan kita, ya. Sehingga kita boleh maju terus mencapai gereja yang sempurna, ya. Puji Tuhan, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka di dalam Efesus 1. Efesus 1 ayat 15 sampai 20. Ya, kita akan melihat bahwa ada pengharapan akan kemuliaan Tuhan. Di mana letaknya? Nanti kita akan lihat di sini, ya. Efesus 1 ayat 15 sampai 20. Saya akan bacakan. Yang punya Alkitab, buka Alkitabnya, ya. Dengan banyak buka Alkitab, kita lebih banyak lagi punya perbendaharaan, ya, tentang firman Tuhan. Efesus 1 ayat 15 sampai 20 bunyinya demikian, ya. Itu judulnya, perikopnya doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Bapak Ibu, ya, kita sudah membaca firman Tuhan, betapa hebat kuasanya Tuhan dalam kehidupan kita. Kita melihat bahwa kita harus mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya. Ya, tentu kalau kita sudah mengenal Tuhan, kita punya pengharapan ke depan lebih maju lagi. Ya, demikian juga Yesus naik ke surga, ya, Dia menginginkan umat-umatnya, ya, itu untuk lebih maju lagi. Ya. Karena dalam panggilannya tentu pasti, ya, ada rencananya dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Tadi kita sudah melihat kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang kita sudah baca, bahwa ada pengharapan, ya, di dalam Dia. Jemaat Efesus kalau kita melihat itu memang punya kemajuan, ya, karena kita melihat dari bacaan-bacaan yang kita sudah baca, itu pengagungan dari Rasul Paulus sendiri. Nah, kita melihat di sini bahwa supaya juga kita lebih mengerti lagi dengan jelas pengharapan apa yang ada terkandung, ya, di dalam Dia. Saya ulangi lagi ayat 18, supaya ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, bagi kita semua. Nah, betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasa. Ayat 20 yang saya akan tekankan, yang dikerjakannya di dalam Kristus. Soku di dalam Kristus. Kristus itu yang diurapi. Ya, artinya Kristus itu yang diurapi. Ya, diurapi tentunya ya menyangkut tentang peran Roh Kudus di dalamnya. Ya. Nah, kemudian dengan membangkitkan Dia hurufnya besar, yaitu Yesus. Kita tahu bahwa Yesus dibangkitkan oleh Roh Kudus, ya, Bapa, Roh Kudus, dan Dia sendiri juga. Nah, kemudian dan mendudukan Dia di sebelah kanannya di surga. Berarti, saudaraku,
kalau kita mempunyai pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, kita melihat bahwa pengharapan apa? Yaitu tentang seluruh kemuliaannya yang menyangkut atau bersangkutan atau berkaitan dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakan oleh Kristus. Ya. Jadi kita lihat bahwa yang terkandung dalam panggilan yang dalam kehidupan kita itu pasti berurusan dengan pekerjaan Roh Kudus. Nah, kita melihat pekerjaan Roh Kudus ini membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Nah, ini Roh Kudus juga ini ada dalam kehidupan kita bersama. Jadi kalau kita melihat itu kekuatan Roh Kudus luar biasa. Ya, yang ada dalam Yesus pasti juga ada di dalam kehidupan kita. Nah, coba kita akan lihat juga di dalam Roma 8 ayat 11 ya. Ini juga kita lihat di sini. Roma 8 ayat 11 bunyinya seperti ini ya. Dan jika roh Dia, yaitu Roh Kudus, yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, maka Ia telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Jadi Roh Kudus yang membangkitkan Yesus itu juga berdiam dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita melihat betapa hebat kuasanya. Ya, yang ada di dalam Yesus itu juga ada dalam kehidupan kita. Ya. Makanya kita akan melihat kebenaran-kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita ya. Betapa kita bersyukur memiliki Allah di dalam Yesus ya. Dia naik ke surga tetapi Dia memberikan Roh Kudus-Nya dalam kehidupan kita ya. Sama seperti yang Yesus juga miliki. Nah, kemudian kita akan lihat lagi ya, Roh Kudus ini sering ya kita sudah kalau di hari-hari kenaikan Tuhan Yesus itu ya Roh Kudus ayat ini sering diperdengarkan ya. Kisah Rasul 1 ayat berapa itu? Kuncinya ayat 8 ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku Yerusalem, Yudea, Samaria sampai kepada ujung bumi. Ya. Kita akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun. Ya. Kalau Roh Kudus ada dalam kehidupan, turun dalam kehidupan kita ada. Karena kita lihat ya janji Roh Kudus itu bagi semua orang yang percaya kepada Tuhan. Bukan tentang Roh Kudus dicurahkan itu bukan saja merasa itu bagian dari sejarah, tetapi itu berlaku juga buat kita-kita yang dipanggil ya, yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, saudaraku, kita akan maju lagi. Coba kita akan lihat di dalam Kisah Rasul 2 ya. Sejauh mana ya. Jadi jangan Roh Kudus itu, kepenuhan Roh Kudus itu masa lalu. Ya itu cuma sejarah. Tapi tidak, kita akan melihat saudaraku ya, kuasa yang membangkitkan Yesus itu juga ada dalam kehidupan kita. Ya. Kita kita akan memiliki kuasa kalau Roh Kudus turun. Ya. Roh Kudus kuasa itu seringkali Bapak Gembala ya suka berikan firman Tuhan bahwa kuasa Roh Kudus itu adalah seperti dinamit, ya. Dia bisa menyerang, dia juga bisa bertahan, ya. Untuk pertahanan bisa juga untuk menyerang. Nah, sekarang kita lihat Roh Kudus itu untuk siapa aja, ya. Roh Kudus itu mempunyai kuasa. Kita lihat dalam Kisah Rasul 2 ayat 38 sampai 39. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita.
Jadi Roh Kudus tidak berhenti pada saat gereja mula-mula menjadi sejarah, tidak. Ya. Roh Kudus itu terus ya ada dalam kehidupan umat-umat Tuhan sejauh orang yang dipanggil. Nah kalau begitu kita nggak dipanggil dong. Saudara, sejauh yang dipanggil maksudnya selama pemberitaan firman Tuhan diberitakan, mari datang kepadaku, carilah Tuhan. Mari datang kepada, itu namanya pemberitaan. Ya. Itu namanya undangan panggilan. Ya. Selama pemberitaan firman Tuhan masih diberitakan, itu merupakan panggilan. Nah, tinggal kita mau menerimanya atau enggak. Nah kalau kita menerimanya berarti kita masuk di dalam orang-orang yang dipanggil. Ya, sehingga bagi kamulah itu janji dan bagi anak-anakmu. Ya, orang yang masih jauh sebanyak ya akan dipanggil oleh Allah. Jadi masih berlaku sampai sekarang. Sejauh firman Tuhan diberitakan, sejauh itu juga orang meresponinya dan menerimanya panggilan itu, dia masuk di dalam bilangan orang-orang yang berhak menerima janji-janji Tuhan. Yaitu memiliki kuasa Roh Kudus, ya. Nah, kemudian kita akan melihat lagi ya di dalam Kolose 1. Filipi, Kolose, kita lihat Kolose 1 ayat 27 sampai 28. 27 sampai 28 saya akan bacakan seperti ini ya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus, ya, selalu berbicara tentang Kristus, Kristus yang diurapi. Ya, peranan Roh Kudus ada di dalamnya. Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Kita lihat peran Roh Kudus, Kristus yang diurapi. Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Kristus yang diurapi, Roh Kudus adalah pengharapan membawa kita kepada kemuliaan. Haleluya. Itu peranan Roh Kudus membawa kita kepada kemuliaan. Dari mana kita dapat? Ya. Tadi dari pemberitaan firman Tuhan. Selama firman Tuhan masih bisa diberitakan, ya, panggilan itu masih berlaku. Tuhan bilang Roh Kudus itu sejauh bagi orang-orang yang dipanggil, yang meresponi. Ya. Firman Allah diterima. Ya, disitulah ya Roma juga dikatakan anak-anak Tuhan dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, nah kemudian lagi kita akan melihat bahwa jangan kita berpikir kita nggak masuk dalam panggilan, enggak ya. Selama kita meresponi panggilan Tuhan, kita berhak menerima janji-janji Allah ya, termasuk Roh Kudus dalam kehidupan kita. Nah kemudian lagi kita akan lihat saudara itu di dalam 1 Petrus 1 ya, bahwa tadi kita melihat bahwa Kristus yaitu yang diurapi atau Roh Kudus itu yang akan membawa kita kepada kemuliaan. Sekarang kita lihat 1 Petrus 1 ayat yang ke-5 sampai ke-7. Ya. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Ya, kekuatan Allah itu ya kuasa Tuhan ya, kuasa Allah. Karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Dipelihara oleh kekuatan Allah. Peranan Roh Kudus ada di dalamnya. Ya.
Roh Kudus memelihara ya, menjaga kehidupan kita. Kalau kita lihat ini di dalam ayat ini masalah tentang penderitaan. Ya, di dalam suratan Petrus ini masalah penderitaan. Memang saat itu ya kerajaan Roma dan kemudian juga dengan adanya aniaya, tekanan ya dari Nero juga ya, sehingga jemaat menghadapi tekanan. Nah, kemudian mereka kita lihat mereka tetap bertahan ya, kuat imannya. Dan akhirnya sehingga kamu memperoleh puji-pujian, kemuliaan dan kehormatan. Jadi pekerjaan Roh Kudus yang memberikan kekuatan. Ya, kekuatan sehingga membawa kita kepada kemuliaan. Ya. Seringkali kita berpikir orang yang menderita, aduh itu orang menderita, berarti hidupnya ini nggak benar ya. Suku, kalau selama saya lihat, oh iya ya, berarti dalam penderitaan itu ternyata ada kemuliaan Tuhan. Kenapa kita kuat, kokoh, terpelihara terus, iman kita terjaga. Disitulah letak kemuliaannya. Ya. Dalam pengalaman kami juga saudaraku dengan kesehatan Bapak Gembala, seringkali belakangan ini kami suka antara introspeksi di Tuhan. Kenapa ya? Kita kok dibawa seperti ini, dibawa kepada hal-hal yang kita tidak mengerti, bahkan gak pernah kita jalani. Kayak yang berputar-putar, padahal masalahnya cuma di situ. Sehingga kami harus berputar dulu ke sini, ke sini. Saya seringkali bilang sama Bapak, ya Pak, sebenarnya kan masalahnya kecil ya, kenapa kita diajak berputar-putar? Ya seperti bangsa Israel, ya diajak berputar kemana yang kita nggak kenal. Ya. Padahal masalahnya cuma setitik ini. Ya. Tapi ternyata disitulah kemuliaan Tuhan. Ya waktu dulu juga, ya waktu Bapak Gembala pertama kali operasi kita udah berdoa, puasa. Tetapi kok kenyataannya seperti itu, kok Tuhan bawanya seperti itu. Ya. Operasi salah operasi. Ya. Ya. Tetapi itulah ya Tuhan bawa kita kemana kita nggak ngerti. Ya. Tetapi yang kita pahami saat ini bahwa penderitaan itu membawa kepada kemuliaan ternyata. Ya. Kalau saudara saya baca di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kemuliaan itu ya itu artinya terhormat, ya ada pengagungan, ada penilaian di dalamnya, ya. Kemuliaan. Jadi Allah memuliakan. Ya ketika di dalam penderitaan Allah memuliakan kita, kita bisa kuat bertahan, bisa kita masih terpelihara. Itu adalah satu kemuliaan. Ya, jangan kita suka ya kasihan. Seperti manusia, cara pandang manusia seperti itu. Ya, tetapi kalau kita melihat Alkitab, puji Tuhan, ternyata disitulah Allah membawa kita kepada kemuliaan. Ya di balik penderitaan ada kemuliaan. Ya Tuhan bilang, ya Dia akan membawa kita kepada puji-pujian, kemuliaan, kehormatan. Ya luar biasa, saudara tetap. Ya kuat ya, apapun yang Tuhan izinkan terjadi, kita tahu ya Tuhan membawa kita kepada kemuliaan karena ada roh Tuhan dalam kehidupan kita. Nah kemudian lagi kita akan lihat ya di dalam Tesalonika 2 Tesalonika 2 betul ayat 13 sampai 14. Sini juga akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam rohnya besar yang menguduskan kamu dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, kita lihat di sini supaya kita memperoleh ya kemuliaan Yesus Kristus. Kristus lagi ditulis yang diurapi. Peranan Roh Kudus ada di dalamnya.
Nah, saudara, kalau kita melihat ini suratan Tesalonika ini, ya mereka kalau di ayat yang pertama-tama itu Paulus mengucap syukur ya di awal-awal 3:4 ya, karena jemaat itu ya walaupun dalam penderitaan tetapi mereka bertumbuh rohaninya. Ya walaupun dalam penderitaan mereka juga dalam tabah menghadapinya. Nah, sehingga dikatakan itu semua ya menjadi kemuliaan. Untuk itulah ia memanggil kamu oleh Injil kami yang kami beritakan ya, supaya kamu memperoleh kemuliaan Yesus Kristus. Ya. Kemuliaan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ya tetap tabah, tetap kuat. Ya. Tetap bertumbuh walaupun penderitaan masalah datang. Itu menjadi kemuliaan, Saudara. Ya, yang Allah sangat senangi, ya Allah sangat hormati. Nah, kemudian lagi kita akan melihat ayat-ayat seterusnya. 1 Korintus, saudaraku, kalau tadi itu tentang penderitaan-penderitaan yang membawa kita kepada kemuliaan ya. Karena peranan Roh Kudus. Nah, kita lihat 1 Korintus. Ini kita lihat lagi waktu murid-murid Yesus ya dipanggil, itu tidak ada banyak yang orang berpendidikan dan berpengaruh ya, tetapi Tuhan pakai luar biasa ya, apalagi waktu mereka di sidang ya, orang sampai heran, katakan bukankah ini dia hanya pekerjaan nelayan, tetapi kenapa dia bisa menjawab perkataan-perkataan jawaban yang tepat ya, yang bisa mengagumkan kata-katanya. Nah, coba kita akan lihat dalam 1 Korintus 1 ayat 26 ini sampai ke 31 lah boleh ya. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Ya, menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak. Ya, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus. Ya, yang diurapi lagi ada di sini Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Ya, perjalanan murid-murid, ya mereka hanya nelayan. Mungkin sama dengan kehidupan kita. Dulu kita siapa sih? Kita nggak punya apa-apa. Ya. Tapi ketika kita kenal Tuhan, ya Tuhan memberi hikmat di dalam kehidupan kita dengan pimpinan Roh Kudus. So, kita bisa ada sebagaimana kita ada saat ini, amin. Kita bisa melihat kemuliaan Tuhan ya dalam kehidupan kita. Bahkan kita boleh merasakan bahwa perjalanan kita di dalam Tuhan itu sungguh beda. Ya dulu ada jemaat ya. Jemaat dulu dia dari ya waktu dia punya usaha ya, ada jemaatnya juga. Bukan jemaat apa, pekerjanya ada yang ke rasukan setan ya. Saya lihat itu rumahnya ada merah-merah, pentol-pentol merah ya. Tapi mereka panggil kita sebagai hamba Tuhan ya untuk doakan ya. Akhirnya ya orang itu lepaslah dari kerasukan ya. Dan orang ini akhirnya ya kenal Tuhan. Ya waktu dia kenal Tuhan itu berubahnya beda sekali. Ya. Dia bilang dulu waktu dagang dia keliling-keliling. Tapi ketika dia kenal Tuhan ya berkatnya itu dia nggak apa yang dia nggak pernah pikirkan itulah ya dia bisa terima. Terus beda lagi waktu dulu kayaknya hidup ini kayaknya suntuk, tapi ketika kenal Tuhan dia punya kedamaian, sukacita. Ya. Sampai juga temennya bersaksi, iya itu si ini ya luar biasa sepanjang jalan dulu. Padahal waktu sekolah dia paling ya koboi
Dialah ya ketua geng kita, ya. Dia bilang begitu, ya. Tapi ketika dia kenal Tuhan sepanjang jalan itu, saya dari daerah Bogor tol, ceritanya tentang Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Ya. Jadi memang pandangannya beda, ya. Sudah beda. Dulu kamu sejauh pikiran, mungkin pikiran-pikiran dunia, perkataan-perkataan dunia, ya. Tapi setelah mengenal Tuhan, ya, perkataan-perkataan rohani, ada kemajuan-kemajuan yang luar biasa karena perjalanan ya hidup di dalam ya Tuhan, karena ada pimpinan Roh Kudus di dalamnya. Yang hidup kita juga seperti itu. Dulu ya kita seperti itu, tapi sekarang kita ya maju. Ya ini juga pengakuan dari Rasul Paulus dalam perjalanan hidupnya. Coba kita bandingkan coba di dalam suratan Filipi. Filipi 3 ya, ini Paulus ya, dia merasa dulu wah hebat, ya, mungkin gak ada yang ngalahin ya. Tetapi akan kita lihat ini apa pengakuan dia. Filipi 3 ayat 4-8 ya. Dia akui kehebatan dia ya. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Ya rasa rahasia, ini egonya hebat. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Ya tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Parisi. Ya tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus. Ya, Kristus Yesus yang diurapi peranan Roh Kudus. Ada Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus yang diurapi. Nah, kita lihat ya Paulus yang merasa hebat secara egonya, oh dia keturunan ini pendidikannya juga hebat. Ya. Tetapi ya ketika ya Tuhan berkemurahan memanggil dia, ya dia anggap masa lalunya semuanya itu kehebatannya secara duniawi itu nggak ada artinya. Ya. Dianggap itu sampah. Ya, karena yang terpenting dalam kehidupannya supaya aku memperoleh Kristus. Ya kebanggaan duniawi ya dilepaskan, ditiadakan supaya Kristus itulah yang ada dalam kehidupannya. Sama ya tadi ya orang dunia yang dikatakan yang bodoh dari dunia yang enggak dianggap. Karena Tuhan ya ingin ya orang yang rendah hati, yang mengutamakan Tuhan. Ya disitulah Tuhan turun ya. Kita lihat bahwa air turun kepada aliran yang rendah ya. Roh Kudus juga turun kepada orang yang selalu merendahkan ya diri di hadapan Tuhan ya, bukan karena keangkuhan dan kesombongan dan merasa hebat ya. Karena Tuhan juga memanggil orang yang berdosa ya, ingat. Nah, kemudian lagi kita melihat bahwa peranan Roh Kudus dalam perjalanan umat Tuhan itu luar biasa ya. Kita lihat bahwa pengharapan panggilan kepada kemuliaan ya, karena apa? Ada peran Roh Kudus di dalam kehidupan umat-umat yang percaya kepada Tuhan. Nah kalau Yesus naik ke surga, dia berikan Roh Kudusnya. Kita tidak berjalan sendiri supaya kita tambah maju. Nah saudaraku, kita melihat bahwa Roh Kudus dalam hidup kita itulah pengharapan akan kemuliaan. Roh Kudus adalah pengharapan akan kemuliaan. Ya. Roh Kuduslah yang membawa yang akan berdampak kepada kemuliaan. Ya. Baik di dalam suka, dalam duka, ya apapun ya yang kita alami, ya peranan Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, maka kita akan melihat, oh di situ penyertaan Roh Kudus, ya karya Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa mencapai ya satu kehidupan
yang memang Tuhan sudah targetkan. Coba kita akan lihat ya, Efesus 5. Efesus 5. Ya, yang Tuhan targetkan apa sih panggilan kita ya? Efesus 5 ayat 27. Kita akan lihat di sini ya. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya, ya huruf besar, dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Kita melihat Allah menginginkan umat-umat Tuhannya yaitu mencapai gereja yang cemerlang, tanpa cacat, kerut, ya, supaya jemaat kudus dan tidak bercela, yaitu gereja yang sempurna. Ya. Gereja yang penuh dengan kemuliaan. Peranan Roh Kudus sangat penting dalam kehidupan kita. Tanpa Roh Kudus, ya, kita tidak akan pernah mencapai kemuliaan itu. Ya, karena Roh Kudus itulah yang menjadi pengharapan kita kepada kemuliaan, ya. Nah, kemudian Roh Kudus itu juga ya membawa kita satu jemaat yang cemerlang. Kalau saya lihat di King James, tadi saya lihatin di King James juga ya, baca itu jemaat yang cemerlang ya. Yang bagaimana sih? Enggak taunya ditulis di sana ya, glorious church. Ya, di Alkitab King James ya, glorious church. Jadi gereja yang penuh dengan kemuliaan. Ya, bukan glory tapi glorious. Jadi jamak, gereja yang penuh dengan kemuliaan. Ya. Gereja yang penuh dengan kemuliaan pasti ya dia harus ada Roh Kudus. Peranan Roh Kudus itu sangat penting karena kita lihat tadi ya, Kristus itu berkarya. Ya. Di dalam penderitaan tetap bertahan kuat. Sehingga dikatakan Tuhan memberikan apa, puji-pujian, kemuliaan dan kehormatan. Nah, kemudian juga ya tadi jemaat Tesalonika membawa pertumbuhan, ada ketabahan. Nah, ini juga murid-murid ya yang nggak ada artinya lah. Tetapi karena peranan Roh Kudus di dalamnya, ya, sehingga menjadi orang-orang yang bijak, yang berpengaruh dan sebagainya. Nah, saudaraku, ya, dengan hari-hari ini ya, jemaat Tuhan ya berdoa akan ketuhanan Roh Kudus, ya, bukan pengalaman yang bukan hanya sejarah, tetapi itu juga berlaku bagi kita orang yang sekarang tadi ya, kita sudah baca di Kisah Rasul 2 ya, Roh Kudus itu terus berjalan bagi kita yang terpanggil ya, dan kita mau hidup kita ini perlu Roh Kudus, dipenuhkan Roh Kudus, amin. Jangan kita itu gereja yang lama. Ya, Roh Kudus itu peranannya luar biasa, saudara. Saudara baca ya, kalau saya singkat-singkat ya saudaraku, itu Roh Kudus itu mengajarkan kita kepada seluruh kebenaran. Bagaimana kita mau mencapai ya target yang Tuhan targetkan menjadi gereja yang cemerlang tanpa Roh Kudus. Ya, Roh Kudus itu membawa kita kepada seluruh kebenaran. Roh Kudus juga itu menginsapkan akan dunia, menyadarkan akan dosa. Ya, tanpa Roh Kudus seringkali orang nggak mau mengaku kesalahannya. Tetapi kalau Roh Kudus ada dalam diri, sanggup mengakui ya akan dosa kesalahannya. Nah, kemudian juga saudaraku ya, Roh Kudus itu menolong kita untuk hidup berkenan kepadanya. Nggak ada lagi keinginan daging. Ini saya singkat-singkat aja tadi, Yohanes 14 ayat 26, kemudian juga Galatia 5 ayat 16 ya, kita akan berjalan dengan lurus, bukan daging lagi. Tetapi kita lihat juga di sini memberi kehidupan bagi tubuh kita yang fana, Roma 8 ayat 11 ya. Kemudian juga memberi kuasa dan keberanian untuk bersaksi ya, saksikan ya, beritakan kemuliaan Tuhan itu. Kisah Rasul 1 ayat 8. Roh Kudus juga ya memberi karunia-karunia. Ya. Ya, menjadi orang yang bijak, yang terpandang, yang berpengaruh. Nah, kemudian lagi memberi pengertian yang segar akan firman Allah, ya, bahkan yang tersembunyi tentang Allah itu Tuhan beritakan. Ya, itu 1 Korintus 2 ayat 9 sampai 10. Makanya kalau kita berdoa kan biar Roh Kudus
ya, mengurapi kami sehingga kami boleh mengerti arti firman-Mu. Buka rahasia-rahasia firman-Mu Tuhan. Itu peranan Roh Kudus ya, yang terdalam sekalipun, yang tersembunyi ya di dalam Tuhan itu dibukakan. Nah, kemudian lagi Roh Kudus juga memimpin kepada tadi seluruh kebenaran, dan hidup kita juga itu penuh dengan hal-hal yang rohani. Berkata dengan mazmur, nyanyian rohani, bersorak-sorak bagi Tuhan. Ya. Jadi bukan lagi perkataan-perkataan dunia yang keluar dari mulut kita. Kita sudah diubahkan. Ya, karena peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, biarlah ya kita mau kehidupan kita ini lebih maju lagi, dan kita akan melihat kemuliaan-kemuliaan ya yang Allah janjikan dalam kehidupan kita lewat Roh Kudus. Perlunya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Ya. Jadi sekali lagi, Roh Kudus perlu dalam hidup kita. Ya. Karena itulah pengharapan akan kemuliaan. Puji Tuhan, singer, ayo kita ke depan, kita nyanyikan pujian Berhembuslah Roh Kudus. Amin, makasih Tuhan. Amin. Di sini berhembuslah Roh Kudus dengan Gereja-Mu di akhir zaman, berhembuslah
Karena itulah pengharapan akan kemuliaan Tuhan. Kami hidup di air Saman Tuhan. Terlalu banyak masalah-masalah yang harus kami hadapi. Tanpa Roh Kudus-Mu kami tidak sanggup Tuhan. Tapi karena Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus, kami percaya kami sanggup melalui Tuhan Yesus permasalahan-permasalahan yang Kau izinkan kami untuk kami alami, kami jalani Tuhan. Kami akan tetap kuat, kokoh Tuhan. Bahkan kami akan berdiri Tuhan atas kemuliaan nama Engkau Tuhan. Sehingga orang dunia boleh melihat siapa yang ada dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, jadikan kami alat-alat-Mu. Jadikan kami sarana-sarana kemuliaan-Mu di air Saman ini Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus ada dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik Tuhan, pakai hidup kami di air Saman ini Tuhan. Kami lihat Tuhan dunia penuh dengan kegelapan. Tuhan mari Engkau tolong jadikan kami alat-Mu. Jadikan kami alat-Mu Tuhan. Karena Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kami itu adalah merupakan pengharapan akan kemuliaan Tuhan. Berkati perjalanan hidup kami di tengah dunia yang penuh dengan kegelapan, kekelaman ini Tuhan yang menutupi bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allahku yang baik. Kami percaya Tuhan Yesus dengan kekuatan Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kami, Engkau akan membawa kami dari kemuliaan sampai kepada kemuliaan Tuhan. Sampai Tuhan Kau melihat kami, Tuhan mencapai gereja yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Gereja yang tanpa cacat, tapi gereja yang cemerlang yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Karena kami boleh tetap kuat bertahan di atas kebenaran firman-Mu. Karena Roh Kudus-Mu Tuhan yang menolong memberkati kami semua Tuhan. Sehingga kami kuat berjalan hari lepas hari Tuhan. Kami boleh semakin lagi mulia di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati kami semua Tuhan. Kami butuh Roh Kudus-Mu dalam kehidupan kami. Kami butuh Roh Kudus-Mu Tuhan. Kalau jemaat-Mu Tuhan hari-hari ini Tuhan berdoa bersama dengan keluarga mereka masing-masing. Engkau memberkati kami. Biarlah keluarga kami semua kami ikat dengan tali kasih-Mu Tuhan. Kami keluarga-keluarga yang diberkati, yang dilingkupi dengan kasih setia-Mu, Roh Kudus-Mu yang ada dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh kuat, keluarga-keluarga yang tetap kuat Tuhan. Gereja yang penuh dengan kemuliaan, itulah yang menjadi kerinduan kami bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sebelum saya serahkan kepada Bapak Penli untuk menutup ibadah, saya rindu kita nyanyikan pujian dari kemuliaan sampai kepada kemuliaan. Itu awalnya apa ya? Dari kemuliaan. Ah ya, kita nyanyikan pujian ya dengan semangat bahwa Tuhan akan menghantar kita hari lepas hari ya, tambah maju dalam Tuhan dari kemuliaan sampai kepada kemuliaan. Mau nyanyikan pujian ini dengan semangat. Amin, amin, haleluya, amin. Amin. Tak pernah ragu. Amin, amin.
kemuliaan. Maju terus ya. Biar Roh Kudus terus ada dalam kehidupan kita. Karena itulah pengharapan kita untuk kemuliaan. Saya serahkan kepada Bapak Penli untuk menutup ibadah kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita tiba di akhir ibadah kita pada saat ini. Mari kita akan berdoa, kita akan mengakhiri ibadah ini. Kita mau nyanyikan pujian. Segala puji, hormat bagimu Tuhan. Segala pujian, syukur hanya bagimu Tuhan. Haleluya. Segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Segala puji, syukur bagimu. pujian syukur kepadamu. Bapa yang baik, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, yang menghentar ibadah kami sampai saat ini. Kami boleh rampungkan itu dan kami percaya akan penyertaan Tuhan. Bahkan firman yang sudah sempat kami dengarkan hari ini, Bapa di surga, Engkau menjamin kehidupan kami dengan Roh Kudus, pribadi yang mengerti bahasa air mata kami, bahkan yang mengerti sampai kedalaman hati kami, yaitu Roh Kudus sebagai Tuhan, hal roh yang dijanjikan Engkau di dalam kehidupan kami setelah Engkau naik ke surga. Haleluya. Ajar kami terus percaya kepadamu. Ingatkan terus kami oleh Roh Kudus-Mu Tuhan, tentang bagaimana peran Roh Kudus itu dalam kehidupan kami, supaya semakin hari semakin nyata kebenaran-Mu dinyatakan dalam hidup kami. Kami berbuat sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Berkati seluruh sidang Jumat-Mu yang sudah mengambil bagian pada saat ini Tuhan. Bersehidangan di dalam firman-Mu, dalam pujian, dalam kebaktian ini. Diberkati Tuhan dari tempat yang maha tinggi. Terima kasih banyak Bapa di surga. Terima kasih, kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Walaupun jemaat Tuhan ada di rumah, kami ada di sini. Berkat Tuhan akan mengalir bagi seluruh sidang Jemaat-Mu. Apapun yang dikerjakan oleh umat-umat-Mu Tuhan, diberkati dari tempat yang maha tinggi. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami berdoa untuk Tuhan Yesus, negara dan bangsa kami.
Tuhan pulihkan negara dan bangsa kami. Berikan keselamatan, berikan Tuhan lawatan-Mu terjadi atas negara dan bangsa kami. Supaya ada pertobatan lewat masalah ini Tuhan. Kami terus memandang ke arah-Mu. Sebagai umat-umat-Mu Tuhan, kami memiliki pegangan yang kuat di dalam Roh Kudus-Mu. Untuk kami menatap hari depan yang penuh harapan. Bersama dengan Tuhan, kami lakukan perkara-perkara yang ajaib. Terima kasih banyak Bapa di surga. Pemimpin negara bangsa ini Tuhan memberkati. Dari tingkat presiden, menteri-menteri, Tuhan gubernur, Tuhan bahkan Tuhan wali kota, camat, bahkan Tuhan aparat kami yang ada tingkat RT RW diberkati oleh Tuhan. Kami percaya lawatan-Mu menjadi bagian kami sehingga nama-Mu dipermuliakan dalam kehidupan kami. Demikian dengan organisasi gereja kami Tuhan, berkati Tuhan. Di pelosok, di pelayanan manapun Tuhan, di kota, di desa, di pulau-pulau terpencil, bahkan daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh Injil kebenaran-Mu. Kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu yang akan memampukan seluruh hamba-hamba-Mu, umat-umat-Mu untuk terus mencari Tuhan, bahkan mencari jiwa-jiwa yang terhilang di luar sana. Terima kasih banyak Bapa di surga. Terima kasih, kami terus berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini dalam keadaan sakit Tuhan, yang tidak bebas mereka untuk memuji membesarkan nama-Mu. Terus kami berdoa dari anak-anak sampai orang tua. Kami tidak bisa sebutkan satu persatu, tetapi kuasa-Mu mampu menjangkau umat-Mu yang dalam kelemahan tubuh Tuhan. Diberkati Tuhan dengan kesembuhan yang daripada-Mu. Dijamah Tuhan dengan kesembuhan yang daripada Roh Kudus-Mu. Sehingga Tuhan kami kuat Tuhan. Tuhan memberikan imunitas yang baik supaya hari-hari ini kami kuat menghadapi apa yang kami alami hari-hari ini. Dan kami keluar sebagai umat-umat pemenang. Terima kasih banyak Bapa di surga. Umat-umat-Mu yang dalam kelemahan iman Tuhan kuatkan. Gairahkan iman mereka untuk terus mencari Engkau. Bahkan kebenaran-kebenaran-Mu semakin diberitakan. Nama Tuhan yang dipuji dan dibesarkan. Terus kami berdoa bagi Bapa Gembala kami. Bapa di surga, turunlah berkat daripada-Mu menyertai hamba-Mu ini Tuhan. Lihat keberadaannya, lihat Tuhan apa yang sementara dialami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus, darah Yesus bekerja atas hidupnya. Tubuh yang lemah ini dikuatkan oleh Tuhan. Organ-organ yang rusak dipulihkan oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Sehingga dia ada semangat yang baru, kekuatan yang baru untuk terus melayani pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Semua kami boleh mendengar kesaksian bahwa Tuhan sudah menolong Bapa Gembala kami. Terima kasih banyak Bapa di surga. Segala pujian syukur kami naikkan kepadamu pada saat hari ini Tuhan. Oleh kemurahan-Mu kami boleh menikmati Engkau dalam hadirat-Mu, dalam firman-Mu. Kami percaya kami diberkati oleh Tuhan. Sebab itu mari kita mau terima berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada anaknya Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, kekuatan daripada Allah Roh Kudus. Kiranya menyertai kita, jemaat Tuhan, jemaat yang mengasihi Tuhan, jemaat yang mengasihi pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi umat Tuhan GPDI Cipondo Mamur. Bahwa kita bersama-sama boleh menikmati berkat kemurahan Tuhan dalam ibadah yang kita sudah langsungkan pada hari ini. Saya percaya berkat Tuhan menjadi bagian saya dan saudara pada saat ini. Puji Tuhan. Kita akan masuk dalam pengumuman Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan.
seperti biasanya kita akan mengadakan ibadah-ibadah selanjutnya dalam ibadah raya GPDI Cipondo Makmur lewat live streaming, dan tetap kita berdoa biar supaya apa yang kita lakukan itu juga berdampak untuk seluruh jemaat Tuhan dan akan memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan. Yang kedua, kita terus akan berdoa dalam doa 10 malam yang sementara kita adakan hari-hari ini. Tetap kita berdoa sampai Sabtu minggu depan ya, di rumah masing-masing. Tetap terus satu dalam doa supaya kita tahu, percaya di dalam doa, kuasa doa itu akan membangkitkan semangat kita untuk terus mencari hadirat Tuhan. Puji Tuhan. Yang ketiga, kita berdoa, kita terus berdoa untuk jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit, yang saya dengar Bapak Roni, Bapak Ahwa, dan Bapak Supendi, bahkan jemaat-jemaat yang lain. Saya mohon maaf kalau saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Terus kita berdoa kekasih-kekasih ini supaya dipulihkan dan diberkati Tuhan dengan kesembuhan yang sempurna dari Tuhan. Terus kita berdoa juga untuk pemulihan bangsa ini. Kita berdoa untuk negara ini, biarlah tuh pandemi ini akan dilalukan Tuhan dan kita akan kembali beribadah seperti biasanya, dan berdoa juga untuk pemimpin kita dari presiden sampai pemimpin yang ada di RT RW kita, seperti doa kita tadi. Puji Tuhan. Kita juga berdoa khusus untuk Bapak Gembala kita. Puji Tuhan. Ada pemulihan yang sementara Tuhan kerjakan bagi ini sekedar info sesaat saudara, bahwa Bapak Gembala semakin dipulihkan Tuhan. Saya percaya doa-doa Bapak Ibu semua akan terus menguatkan Bapak Gembala untuk semakin sehat, untuk kita bersama-sama melayani pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Berdoa juga bagi Ibu Gembala, dikuatkan Tuhan, seluruh keluarga, biarlah kita sama-sama sehati di dalam doa untuk terus mencari kehendak Tuhan lewat peristiwa-peristiwa yang kita alami hari-hari ini. Puji Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Saya kira tidak ada pengumuman lagi. Tuhan memberkati kita. Haleluya.